Sebenarnya kalau dimulai dari tadi, saya sudah punya rencana panjang. Iftitahnya bagaimana, saya harus bersolawat apa, bahkan saya akan membawa Mars JRA. Semua udah panjang di awal. Tapi karena ini mendekati subuh, ya sudah, kita langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, mengawali pembukaan ini, sebenarnya saya pengen membawa dalam pembukaan ini juga 5 ayat tentang asy-syifa. Nah, kita mulai dari surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Selanjutnya surat An-Nahl ayat 69. Bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju min butuniha syarab mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Wa qala Allah Ta'ala fi surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Yang keempat ya sekarang. Asy-Syura ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan yang terakhir adalah surah Fussilat ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Shadaqallahul azim. Teman-teman semuanya, qabla kulli syai' yus'iduni liqa'akum fi hadhihi ar-rukhsah ats-tsaminah wa astati' an ulqiya syai'an min al-kalimat amma yata'allaqu bi fahmi haqiqati ruqyah. Itu judulnya ya, memahami hakikat ruqyah. Kaifa hada? Nanti isyanya jam 12. Kan masjid-masjid sendiri. Mudah semuanya, nasma. Baik, nastamir. Sebelum kita bahas tentang judul yang diberikan oleh antum atau oleh siapa ya? Oleh panitia lah. Tentang memahami hakikat ruqyah. Ini tampaknya sebenarnya agak berat ini. Karena kalau sudah memahami hakikat ruqyah, itu ada satu kebenaran yang mesti diplot, yang lainnya salah. Nah, sementara judul yang sebelum kita sepakati ya, sebelumnya yang kita sepakati adalah bahwa ruqyah itu tidak harus kesurupan, tapi tidak ada masalah. Nanti kita akan intinya begitu. Intinya begitu. Bahwa sekilas ya, saya mau membahas sedikit saja tentang ruqyah itu sendiri. Hakikat ruqyah. Bahwa ruqyah itu bukan tradisi umat Islam. Sebelum datangnya Rasulullah dengan membawa agama Islam, itu sudah ada ruqyah. Dan itu yang dipakai oleh orang Badui Arab untuk menyembuhkan orang-orang yang tergigit kalajengking, tergigit ular, dan terkena ain. Hanya saja Rasulullah saat itu masih melarang tipis-tipis. Kenapa?
Karena mereka masih mencampur adukan dengan syirik. Sampai datangnya satu sabda, la ba'sa birruqa malam yakun fihi syirkun. Baru tidak masalah. Jika kalau kita lihat dari cerita yang sedikit tadi, bahwa ruqyah itu untuk menyembuhkan orang yang tergigit kalajengking, orang yang tergigit ular, dan orang yang terkena ain, di manakah letak jinnya? Ayo, di mana? Nggak ada toh? Artinya bahwa ruqyah itu tidak selalu memuluk dengan jin. Tetapi karena media sosial nge-blow up dengan kata ruqyah plus tambahan syar'iyah, dan yang tampil adalah beliau-beliau terus, maka seakan-akan ruqyah itu identik dengan jin. Ruqyah itu identik dengan non medis. Padahal awalnya enggak. Bahkan Rasulullah sendiri ketika itu mengajarkan hanya 2 surat toh, namanya Muawwidzatain, untuk menyembuhkan sesuatu. Nah, sebelum kita nanti adakan tanya jawab, saya ingin menekankan bahwa yang kita bahas di sini adalah ruqyah yang kita pahami pada era sekarang ini, yaitu ruqyah yang menggunakan ayat-ayat Quran untuk menyembuhkan. Tetapi yang harus kita pahami juga adalah bahwa ruqyah itu punya makna. Artinya ruqyah itu harus dimaknai dulu. Secara lafzi, enaknya ngomong secara lafzi bahwa ruqyah itu jampi-jampi. Ruqyah itu mantra. Ruqyah itu doa-doa. Artinya bukan membaca ayat Al-Quran. Ya, paham ya? Dulu. Artinya ketika kita kasih judul kita kali ini adalah memahami hakikat jampi-jampi. Bisa nggak itu? Bisa. Memahami hakikat mantra-mantra, bisa nggak? Bisa. Kalau kita sandingkan makna ruqyah secara lafzi adalah jampi-jampi, ya, ngomel-ngomel itu kayak dukun-dukun ngomong, kemudian selain jambi-jambi mantra-mantra, bahwa bahkan bapak ibu kita, leluhur kita, khususnya orang-orang Jawa pun mempunyai banyak mantra-mantra yang di dalam orang Jawa sendiri itu masyhur dengan kata suwo. Suwo itu mantra-mantra, suwo itu jambi-jambi, suwo itu ruqyah itu sendiri, dan dia mengandung hembusan tanpa adanya ludah, disebut ruqyah. Secara istilahi, nah ini yang kedua, bahwa ruqyah sendiri adalah doa kesembuhan. Artinya tidak semua doa yang kita baca, termasuk setelah sholat, itu disebut ruqyah. Karena dia hanya sekedar doa, dia adalah doa tanpa ada unsur kesembuhan. Tetapi kalau ada unsur kesembuhannya, maka doa tersebut bisa disebut dengan ruqyah. Contoh, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ini doa enggak? Doa. Mengandung kesembuhan enggak? Iya. Contoh yang lain, bismillah 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 asallallahu azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Doa kan? Mengandung kesembuhan. Karena kita meminta sama Allah, ya Allah sembuhkanlah ya Allah hambaku ini, saudaraku ini yang ada di depanku yang lagi sakit. Ayyashfiyaka. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Nah, artinya bahwa karena ruqyah itu adalah unsur doa dan mengandung kesembuhan, maka dia bisa dilakukan dengan bahasa apa saja. Memahami hakikat ruqyah. Berarti yang kita tekankan adalah ruqyah itu sesungguhnya tidak seperti yang kita lihat, yang kita selalu temukan di media sosial. Contoh yang selalu tampil dari Muhammadiyah, Ustadz Faizar. Ya, pernah tahu? Itu adik kelas saya jauh dari Gontor. Terus ada Ustadz Nuruddin Al-Andunisi. Kata orang dari Wahabi. Langsung aja, ya kan? Atau Gus Ama. Itu dari Jamaiyah Ruqyah Swaja.
atau KBRA, keluarga besar Ruqyah Aswaja, itu terlahir dari Pondok Habaib, para habaib, ya dari sana Jawa Timur. Tapi intinya kalau berbicara tentang ruqyah, mereka oke, tidak ada masalah. Tetapi kalau ruqyah itu dianggap hanya milik, ngapunten, satu kelompok, susah nih nyebutin nih kelompok apa nih, satu kelompok, nggak bisa. Akhirnya lahirlah Jam'iyah Ruqyah Aswaja untuk mengcounter itu. Artinya bahwa Nahdliyin, Muhammadiyah itu juga punya, bukan hanya mereka saja. Gitu. Dan kerennya, ini ngapunten ya, saya karena udah jelas ya, saya pakai ini ya. Jelas saya? Artinya baik di YouTube maupun di Facebook. Nah, kelihatan ya. Kalau saya nggak pakai ini, kok ada jenggot panjang, waduh, nanti dianggap bagian bahaya. Karena bahkan sampai detik ini pun saya mempunyai 2 label. Kalau saya nggak dianggap itu. Padahal saya nyel Nahdliyin. Mungkin muka saya ini muka selain itu kan. Sampai detik ini, alhamdulillah. Sehingga saya harus menampilkan identitas. Contoh, kalau sholat terkadang pakai sorban yang berwarna hijau. Lalu beginian. Bahkan saya memperjelas dengan rokok Pak, jedal jedul. Karena identik. Oke, kita kembali lagi ya. Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Bahkan di dalamnya, di buku panduan Jam'iyah Ruqyah Aswaja itu tidak 100% mengharamkan jimat. Karena tentu antum tahu, bapak ibu antum, keluarga kakek itu masih menggunakan jimat-jimat. Yang terpenting tidak ada syirik di dalamnya. Dan JRA tidak memperbolehkan sesuatu yang ditulis lalu dilipat ditaruh di dompet. Kalau ditulis di piring, ditulis di kertas, lalu disiram dengan air, masih boleh. Tidak ada masalah. Tapi kalau sudah ditaruh di dompet kemudian dipantati terus, keluar masuk kamar mandi di bawah, namanya merendahkan Al-Quran. Oke. Wah, dekat, bentar. Baru masuk kita. Baik, kita teruskan ya. Ada yang menarik tentang Al-Quran yang mungkin kita melupakan. Bahwa Al-Quran itu mempunyai 7 hak minimal. Kalau nanti berkembang, ya nanti bisa kita pelajari kembali. Minimal ada 7 hak Al-Quran yang bagi setiap kita sebagai seorang muslim, mukmin untuk mengetahui. Syukur menjalankan. Hak yang pertama adalah Al-Quran itu dibaca. Jadi kalau ada muslim mukmin setiap hari kok tidak baca Al-Quran, nah ini perlu dipertanyakan. Karena hak Al-Quran adalah kitab kita, betul ya. Dan membaca itu satu faktor yang pertama, artinya paling rendah, paling mudah, paling ringan. Yang kedua, hak Al-Quran adalah dihafal. Minimal yang pendek-pendek atau yang sering kita pakai untuk sholat. Kok ada muslim mukmin walaupun tidak mondok tetap harus ada punya hafalan minimal surat Al-Fatihah. Loh kok begitu? Iya, karena Fatihah ini salah satu syarat sahnya sholat. Bahkan di hafalan Quran, pondok-pondok hafalan Quran, membaca Fatihah itu bisa 6 bulan di Kudus, Yan Buah. Teman-teman saya hanya untuk membaca wah, itu sampai ke warung wah, bukan wah. Walau wa itu sampai dibilang salah terus 6 bulan brother. Kenapa? Kalau Al-Fatihahnya betul, insya Allah yang lainnya oke. Kalau kita membaca Al-Ikhlas di dalam sholat kemudian salah makharijal hurufnya, tidak ada masalah. Tajwidnya tidak ada masalah. Tapi kalau Fatihah kemudian tahiyat akhir, at-tahiyatul 2 to itu Dian Buah, saya juga kesana juga. Aduh, itu bisa 6 bulan. Masya Allah. Minimal Fatihah dihafal. Hak Al-Quran pertama apa tadi? Dibaca. Ini mudah-mudahan kalian mendapatkan asupan semangat untuk membaca, minimal membaca. Haknya Al-Quran. Yang kedua dihafal. Yang ketiga adalah ditadaburi.
Bagaimana caranya mentadaburinya? Gampang. Buka Quran terjemah. Lebih mantap lagi buka tafsir. Lebih mantap lagi beli buku-buku yang membahas tentang nuzul asbabun nuzul. Maka dari 3 itu, membaca terjemahnya, tafsirnya, tahu asbabun nuzulnya, insya Allah mudah mentadaburinya. Sehingga orang-orang yang menghafal Al-Quran dengan cara ketiga tadi itu mudah menghafalnya. Tadi siang saya coba anak saya yang nomor 1, kan hafalan Quran. Saya coba untuk mengucapkan satu ayat yang dia sudah hafal. Ada kesalahan. Karena memang menghafal Al-Quran itu unik. Dan orang yang hafal Al-Quran jelas ujungnya nanti cerdas. Perbedaan antara wa dan fa. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jangan kebalik. Fa idza maridtu wa huwa yashfin. Membingungkan satu. Kedua, antara kum dan hum. La'allakum tahtadun. Wah, ini hum apa? Kum. Menarik kan? Yang menarik yang lagi, ujung-ujung ayat itu mesti mirip-mirip. Innallaha kana azizan hakima. Innallaha azizun hakim. Wallahu azizun hakim. Hal-hal seperti itu membuat cerdas otak kita. Dan pasti selain kecerdasan yang didapatkan, bagi orang yang menghafal tentu adalah kesehatan yang prima. Juga makna rezeki dan semua. Pokoknya kalau ada masalah dan keluhan, gaskan Al-Quran, pasti Allah akan kasih solusinya. Ini nanti kita bicara tentang afirmasi, sugesti, kekuatan kosmik makro, mikro, getaran dan vibrasi. Itu semuanya dari Al-Quran. Kita belum bicara tentang kuantum spiritual dan supranatural. Dukun. Ya. Kuantum spiritual dan supranatural. Yang keempat, bahwa hak Al-Quran setelah dibaca, dihafal, ditadaburi, diamalkan. Orang kalau sudah biasa membaca, menghafal, sudah paham ini karena tadabur tadi, tentu akan merasuk suatu energi yang dahsyat untuk mengamalkannya. Dimulai dari pelan-pelan kecil-kecil. Ya, contohnya nanti kepanjangan. Yang kelima, setelah diamalkan adalah dijadikan hukum. Maka apapun permasalahan di dunia ini, kita sebagai umat muslim, sebagai umat Rasulullah, kita ambil hukumnya dari Al-Quran. Karena kalau enggak ngeyel-ngeyelan, ini salah, ini benar, ini haram, itu halal. Pokoknya sesuai dengan kapasitas keilmuannya, sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ora selesai. Right? Tapi kalau sudah hukum diambil dari Al-Quran, dengan cara mempelajari dari para ulama kita, insya Allah halal haramnya jelas. Bahkan terkadang sebagian besar ulama mengatakan ini, tapi ada yang begini. Wah, udah susah pokoknya. Makanya cukup gondel apa kata guru kita, gondel apa kata kiai kita, walaupun kita nggak tahu dalilnya. Yang keenam, haknya Al-Quran bagi kita adalah kita jadikan petunjuk. Maka berapa kali kita pernah mendengar atau menyaksikan, bahkan kalau kita pusing dalam menentukan sesuatu pilihan, khiyar, nakhtar, kemudian kita punya masalah apa, sudah datang ke masjid, sholat 2 rakaat, sholat mutlak boleh atau sholat apapun, yang penting sholat benar. Habis itu ambil Quran, buka sembarangan, lalu baca artinya. Insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Pernah dengar gak? Pokoknya serapakan begitu. Yang terakhir, ini yang terpenting. Nomor 7 adalah haknya Al-Quran al-istishfa. Nah, ini akan kita bahas, yaitu thalabus syifa, mencari kesembuhan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran adalah obat penawar syifa yang pertama dan utama. Jikalau ada orang mengatakan bahwa ruqyah Al-Quran adalah alternatif, tidak ada masalah kalau yang bilang adalah mereka yang bergerak di bidang medis. Tetapi kita yang bukan dokter, bukan bergerak di bidang medis, maka apapun kesulitan dan apa yang kita rasakan dari sakit atau penyakit, maka larikanlah dulu di Al-Quran tersebut. Terus yang kedua, ini udah ditangkap ya, 7 hak
salah satu yang kita bahas dan ada hubungannya dengan tema kita adalah al-istishfa bil Quran. Yang kedua, ini juga perlu kita garis besarkan sehingga teman-teman nanti, ini karena yang di depan saya ini para ustadz ini masih belum terlalu tua ya, sehingga belum ada misalkan sakit encok, kemudian sakit rematik, belum ada sakit diabetes, apalagi sakit impotensi misalkan dan macam-macam. Karena belum ya, tapi nggak ada masalah, cukup safe dulu sehingga satu waktu nanti kalian akan oke, saya tahu ini solusinya, hada hilluhu, hada dawa'uhu gitu. Bahwa secara garis besar penyakit itu dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan medis atau orang bilang penyakit medis. Yang kedua asani adalah penyakit non medis, berarti di luar jangkauan medis para dokter. Dan yang terakhir adalah penyakit psikis, bahwa psikis itu juga bisa melahirkan berbagai macam penyakit. Nggak percaya, cek nanti kalau antum sudah stres, antum sudah bingung dengan satu masalah, kemudian kepikiran terus, diam terus, badan bergetar, panas sendiri, muncul halusinasi. Ada bayangan putih, sekelebat, ada ini, ada itu. Rasanya kalau melihat tali, asik ini kalau dipasang di leher misalkan. Zit, taruh di atasnya. Ada nggak di Pare? Ada. Di samping tempat saya, orang Medan. Hanya karena putus dan bertengkar sama ceweknya perempuan orang Pare. Masya Allah, gantung diri. Di samping pas di ontel waktu itu. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu bukan di atas itu. Gawangnya pintu yang pendek itu loh. Itu kan ngeri sekali. Kok maksa sekali gitu. Kalau mau sekalian dari atas, jatuh itu langsung vek gitu loh. Nah ini gawangnya pintu kan pendek. Berarti dia punya apa? Usaha untuk melipat kaki. Aduh, udah bunuh diri pakai usaha lagi. Jangan. Ada yang lain nggak? Ada. Di daerah Jalan Cempaka. Waktu itu terjadi Asparaga. Itu di Pare yang dekat dengan kehidupan kita. Bagaimana di Indonesia? Di kos-kos dan tempat-tempat samping kanan kiri kampus-kampus. Masalah dengan skripsi, dosen susah, bunuh diri. Pecah sama pacarnya, bunuh diri. Segala sesuatu bunuh diri. Kenapa? Dia jauh. Psikis. Medis, non medis, psikis. Sekarang pertanyaan saya, dengan cerita singkat di awal bahwa ruqyah dahulu kala itu untuk membereskan dia yang kena gigitan kalajengking, dia yang kena gigitan ular, dia yang kena aid. Apakah secara medis atau penyakit medis bisa disembuhkan dengan Al-Quran? Sakit medis bisa nggak? Bisa. Jawabannya bisa. Sehingga lagi-lagi back to our chapter, bahwa ruqyah itu tidak selalu identik dengan non medis. Yang kedua, tidak selalu identik dengan jin. Dikit-dikit jin, jan, jin, jun. Kalau sudah urusannya dengan jan, jin, jun, ruqyah. Kalau urusannya sama medis, dokter. Kalau urusannya sama psikis, psikiater, psikolog. Tidak. Kenapa? Karena dahsyatnya Al-Quran bisa menembus ruang dan waktu. Oh. Terus bagaimana cara mendeteksi kalau ini medis, Mr. Nyoks? Dan dari mana asal usul penyakit medis itu? Ada 5. Jikalau ada masalah dengan sistem pernafasan di sini, sistem pernafasan ada masalah, mesti akan muncul penyakit. Contoh, batuk. Contoh yang lain, paru-paru. Contoh yang lain, pilek, sinus. Pokoknya kalau ada di daerah sini, panjenengan nih, sistem pernafasannya bermasalah, mesti akan lahirlah seorang bayi penyakit. Lahir, berarti kan bayi. Lahirlah penyakit. Yang kedua, sistem pencernaan. Jikalau ada masalah di sistem pencernaan,
pasti akan lahir penyakit. Maka kalau antum sekarang merasa punya penyakit, deteksi. Pas-paskan dengan omongan saya sekarang ini. Sistem pernafasan, sistem pencernaan, yang ketiga sistem peredaran darah. Jikalau ada stagnasi darah di aliran darah kita, baik karena makanan yang menyumbat ataupun lemak yang dut-dut, yang gendut-gendut, lemak yang menggencet aliran darah, lalu terjadi stagnasi, maka pastikan akan timbul penyakit. Minimal di situ senut-senut, pegel-pegel tidak enak. Wah. Dan kerennya lagi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa inna syaitana yajri min bani adama majaraddam. Keren kan? Kalau kita punya stagnasi darah di aliran darah, maka pastikan jin mudah berada di situ. Jin mudah bermalam di situ. Bahkan menjadi tempatnya, menjadi kos-kosannya. Kos-kosan tapi kayak rumah, nggak mau pindah-pindah. Duit akeh. Seneng jin. Lah itu bagaimana caranya? Maka ada muncul timbun nabawi namanya bekam. Atau yang lain namanya al-fasdu. Yaitu langsung menusuk di jalur arteri apa gitu. Ya langsung muncrat itu loh. Pernah juga ngeliat di YouTube yang ini. Di tik cur. Itu juga bisa. Bisa bekam, bisa fasdu, juga bisa terapi lintah. Dan semuanya saya menguasai. Saya dengan izin Allah mempelajari dah. Pertama, mempelajari kurang lebih 15 sampai 20 berbagai macam pengobatan. Mempelajari bukan berarti menguasai. Mempelajari, ya, ikutan pelatihan-pelatihan sebagaimana Ustadz Rahman dan Ustadz Muslin mengikuti. Saya juga mengikuti. Contoh yang terakhir saya update Ustadz, pengobatan totok jari alif. Ya kan baru itu. Masih artinya baru-baru ini. Iya. Tapi sebelumnya saya mempelajari totok jari petir. Saya menguasai, saya tahu titiknya dan saya sudah praktekkan. Bedanya adalah kalau totok jari alif pakai telunjuk, alif, ya tak? Kalau totok jari petir pakai jempol. Ini hanya identitas saja. Dan perlu dipahami bahwa semua yang hidup di bumi ini kalau punya lembaga, punya metode, punya apapun mesti akan memunculkan identitas. Makanya pulang dari sini saya akan membuat satu metode totok jari kelingking. Di dalam pelajaran totok jari alif untuk mengeluarkan jin 1 detik. Bukan 1 menit, 1 detik. Ini mau diajarkan di sini apa enggak nih? Kalau mau di sini, waktu bro. Nah, kapan-kapan kalau saya diundang kembali. Oke? Yang pertama tadi apa? Sistem pernafasan, kedua sistem pencernaan, kemudian sistem peredaran darah ya. Yang ketiga adalah sistem syaraf. Setiap ada masalah di sistem syaraf, nih yang keempat, ingat sistem syaraf. Setiap ada masalah di sistem syaraf, mesti akan muncul entah itu syaraf yang bilangnya syaraf kejepit kayak, syaraf putus di otak kayak. Jatuhnya apa kalau satu syaraf putus? Orang bilang ada yang stroke. Satu syaraf. Betapa dahsyatnya Allah menciptakan kita semuanya dengan segala struktur dalamnya. Satu putus saja stroke. Bagaimana kita gak bersyukur atas semua nikmat, anugerah dan karunia Allah. Satu saja orang jadi error. Satu saja bermasalah di daerah lumbar. Orang gak bisa macem-macem. Ya toh? Orang bilang syaraf kejepit. Sistem syaraf. Dan yang terakhir adalah sistem otot dan tulang. Tabrakan, deal. Lalu kena otot kering depan. Pecah misalkan atau melese. Kira-kira merasakan sakit gak? Sakit ya? Walaupun belum dibilang penyakit, tapi kita merasakan sakit. Maka pembahasannya adalah sakit dan penyakit. Sakit dan penyakit. Karena nanti akan ada bilang, tapi ini bukan penyakit. Iya, bukan penyakit. Tapi ngerasain sakit gak? Oke. Berarti kalau kita merasakan sakit atau penyakit, maka larinya adalah Al-Quran. Oke, yang kedua, ya tadi pembahasan tentang medis.
Yang kedua pembahasan tentang non medis. Antum paling tidak, kalaupun bukan seorang peruqyah, karena ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kalau tidak dipelajari minimal pernah didengar, kita akan kebingungan bahwa non medis akan memunculkan penyakit atau penyakit apa yang ditimbulkan dan itu menjadi penyakit medis, penyakit non medis, yaitu satu karena masul jinni, masul syaitan. Ada berapa coba? 4. Non medis 4. Ingat-ingat ya, non medis 4. Yang tadi medis 5. Saya selalu pakai jari sehingga nanti enak dia omongnya. 4. Yang pertama masul syaitan alias masul jinni. Ini ciri-cirinya adalah dia apa sih masul syaitan atau masul jinni? Masul jinni atau masul syaitan adalah jin suka-suka masuk dalam tubuh kita. Cirinya ada. Ulu hatinya sakit di waktu itu sampai 3 hari. Kalau antum tiba-tiba waktu jalan ke situ atau pipis kencing sembarangan kayak jaran kuda itu, kayak orang supir truk atau apa, cur, yang antum pipisi adalah lubang dan dia adalah kerajaan jin, 100%. Saya ini kasus bolak-balik tertangani, mesti diganggu. Berarti jin ini ada nggak yang nyuruh? Nggak ada. Itu karena apa? Kita diganggu karena kesalahan kita. Atau kita jalan nih di tempat yang gelap. Tiba-tiba ada jin yang suka sama kalian. Mungkin kalian ganteng, ya, atau yang cewek cuantik, lalu ditempeli. Maka pastikan ulu hati jenengan sakit. Kalau sudah sakit, jangan dibiarkan. Segera ruqyah. Pakai apa? Ruqyahnya pakai apa? Ya pakai Al-Quran. Tema kita Al-Quran. Urusan garam nanti ada pembahasan yang lain. Bagaimana cara mengasma akaukah itu diajarkan di jamaah ruqyah saja menggunakan surah Yusuf ayat 64. Bunyinya adalah fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dibaca 41 kali. Ada banyak nanti pembahasan. Dan saya juga menguasai mantra-mantra Jawa. Sehingga saya ini kan banyak ya. Bahkan sekarang ini ruqyah tidak hanya ruqyah yang orang ketahui, tapi berbagai macam. Termasuk ilmu-ilmu vibrasi, ilmu-ilmu kosmik dan macam-macam. Sehingga nanti saya mau bikin jamaah namanya Jaran. Jamaah Ruqyah Nusantara. Jaran. Ya kan? Kalau JRA kan Aswaja. Biar saya masuk, semua mantra-mantra masuk, aji-ajian masuk ya, tenaga dalam masuk, orang-orang kejawen masuk, kapitayan masuk, semuanya masuk. Maka kita akan bikin Jaran. Simbolnya. Jamaah Ruqyah Nusantara. Nanti kalau ada yang membid'ahkan, mengsyirikan, kita akan tempeleng nanti ya. Oke, sip. Yang pertama masul syaitan, ciri-cirinya dari depan. Yang kedua, as-sihru. As-sihru itu masuk kategori pelet, santet, sesuatu yang dikirimkan oleh seseorang di sini bisa dukun atau orang yang memang bisa mempunyai ilmu supranatural atau spiritual misalkan. Karena ada yang bilang ini santet putih, ini santet hitam. Santet putih bagaimana? Dengan pikiran. Ba'da salat isya. La ilaha illallah. Ya Allah, matikan dia. La ilaha illallah. Katanya begitu. Santet ya santet aja, kan begitu. Tapi bisa dibuktikan secara ilmiah dan empiris menggunakan pelajaran kuantum fisika. Bagaimana santet itu bisa sampai kepada kalau pembahasan sebelumnya bahwa santet itu dikirim melalui tanah dan angin, tapi sekarang dengan munculnya satu pembahasan fisika kuantum yang membahas tentang probabilitas, itu bisa diilmiahkan dan saya menguasai itu. Tapi tidak untuk menyantet. Hanya sekali dulu saya pernah. Habis itu saya tidak mau. Hanya sekali. Karena tumbang betul. Ya pernah. Sekali. Tapi habis itu sudah tidak mau. Jadi kenapa saya pelajari? Dan wallahi saya nggak bohong ya. Saya mempelajari banyak ilmu santet dari beberapa ilmu offline. Guru yang terlihat. Bukan guru YouTube. Bukan guru Google. Tapi cukup mengetahui saja. Ya toh? Sehingga kita sebagai peruqyah ini kan seringkali berhadapan sama dukun-dukun. Secara metafisik. Ciri-cirinya nanti ada serangan itu ada di pundak kanan dan kiri. Setiap kita sudah menyelesaikan peruqyahan itu mesti akan ada nanti.
kanan kiri. Dan itu ijazah dari kami, dari Gus Ama, guru kami. Nah, nanti di situ gampang. Kalau saya berasa dikirim misalkan ya dari ada 7 dukun dari Maluku misalkan untuk membereskan anak namanya Afli ya yang kita dengan izin Allah kita sembuhkan. Itu saya diserang baik lewat Facebook, lewat WhatsApp, lewat komentar di YouTube ya. No problem saya bilang diancam-ancam. Kalau berani ayo. 7 orang masa bodoh. 7 orang ini kakak beradik. Karena ada 1 orang gurunya yang cinta sama si Afli waktu SMA-nya. Ini Afli ini orang cantik ya. Cantik dan keren lah. Tapi ditolak sama Afli. Dukun bertindak. Kan begitu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Itu sampai detik ini masih ada. Dan itu ada di sekitaran kita. Oke, sekarang masuk syaitan, as-sihru, kemudian al-ainu. Al-ainu itu juga mirip sama as-sihru. Bedanya kalau as-sihir, santet, pelet, itu dilakukan sama orang-orang yang jahat sama kita. Tidak suka sama kita. Hasut sama kita. Tetapi kalau al-ain sebaliknya. Itu dilakukan oleh orang-orang yang cinta sama kita. Orang-orang yang sayang di sekitar kita. Khususnya ibu-ibu terhadap anak yang kecil-kecil. Aduh anakku cabi. Memuji anaknya tanpa melibatkan Masya Allah tabarakallah. Wih anakku cantik kere. Segala macam ujian yang tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala akan dikenai ain. Dan antum kita harus tahu bahwa al-ainu hakun. Ain itu betul-betul ada. Dan jikalau ada takdir yang mampu mendahuluinya, maka dia adalah al-ainu. Dan dia sangat mematikan. Ceritanya panjang tentang sahabat. Gantengnya luar biasa. Kemudian buka baju, mandi di sebuah sungai. Dengan sahabat yang lain, ini teman akrab sebenarnya. Cuman selama itu gak pernah ngelihat badannya. Dari kejauhan dilihat putih, bagus. Kemudian disanjung. Itu pun bisa ngebikin si temannya tadi ambruk. Bagaimana solusinya? Harus diambilkan dari bekas air wudhu atau air mandinya, ditampung kemudian diusapkan. Ini tidak berlaku hanya manusia. HP bisa hancur, kulkas bisa bermasalah, mobil bisa gak jalan jikalau dipuji-puji. Cek, silahkan. Pujian manusia terhadap barang-barang elektronik itu. Ini terjadi. Tidak hanya, gak usah ngomong jauh, saya. Ini yang rusak-rusak dia. Bahkan Ustadz Faizar pun ahli ruqyah pun sama dikasih HP baru, dipuji sama temennya, rusak. Terus bagaimana caranya? Pastikan siapa yang hadir di rumah kita. Kemudian dia, keren sekali kulkasnya, keren sekali mobilnya, baru ya, muji. Kemudian hancur, kulkasnya kemudian bermasalah. Didandanke, diservis, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Bagaimana caranya? Kalau ternyata yang hadir waktu itu di rumah Ustadz Muslihin saya, dan saya muji-muji semua apa yang ada di rumahnya Ustadz Muslihin, Ustadz Muslihin harus minta sama saya, Mr. Nyoks, please take a motion or take a bath and tampung the water, tampung waternya. Lalu dengan air itu dikasih lap, diperes, dipoleskan aja di kulkas. Poleskan aja di mobil, poleskan di mana aja. Saat itu juga sembuh tanpa servis. Gak percaya toh? Banyak sesuatu yang antum baru dengar kan? Maka itulah pentingnya edukasi tentang memahami hakikat ruqyah. Fahmu hakikat ruqyah. Nah gitu. Dan selanjutnya, tadi apa yang pertama? Tentang pembahasan tentang non medis. Yang pertama adalah masul jinni. Yang kedua as-sihru, yang ketiga al-ainu. Bedanya kalau ciri-cirinya, kalau masul jinni tadi yang bermasalah adalah daerah depan, cek Bu ya, dimanapun. Kalau daerah depanmu sakit, entah kaki, tangan, pokoknya daerah depan, itu biasanya masul jinni. Tapi kalau terjadi di belakang, pegel, sakit tulang belakang, panas kayak kebaret-baret, yakinlah kalau itu adalah sihir atau ain. Dan yang keempat yang yakin belum pernah kalian dengarkan oleh ustadz siapa saja.
kecuali Gus Ama. Karena ini baru-baru saja. Bahwa penyakit non medis bisa muncul karena perbuatan korin kita di dalam tubuh. Pernah dengar gak? Gak pernah kan? Baru kali ini saya menyampaikan sebabnya. Korin dalam tubuh kita yang membersama kita dari sejak lahir kita sampai mati nanti, itu bisa menyebabkan ada masalah penyakit dalam tubuh. Dia akan merusak, bahkan dia mengundang jin-jin yang lain jikalau portal kita terbuka untuk masuk ke dalam tubuh dia. Itu ada kerjaan korin. Korin kita bisa gak diislamkan? Tidak bisa. Kecuali Rasulullah SAW dengan izin Allah. Maka korin itu salah satu penghambat. Makanya ada korin, ada unsur malaikat di dalam tubuh kita. Mana yang lebih mendominasi, maka disitulah kita. Apakah unsur malaikat sehingga kita semangat untuk beribadah, atau unsur korin, jin tersebut sehingga kita malas-malasan. Itu adalah pembahasan tentang non medis. Yang terakhir tadi adalah psikis. Untuk psikis jauh lebih dahsyat, Ustadz Rohman nanti akan membicarakan. Ustadz Rohman sangat yata'amak wa yatabahar fima yatalaku di penyakit psikis ini. Seperti itu. Nah teman-teman, ini adalah pengantar saja. Kita buka termin 1000 termin ya sampai subuh ya. Salat dulu. Oke, hadza wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.